Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 10 dimanapun kalian berada. Mari kita isi kembali materi Al-Quran ini dengan pokok masalah atau modul materi surah Al-Hujurat surah nomor 49 ayat 12 dan Al-Hujurat surah 49 ayat 10 ya. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل مع أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Baik, kita coba terjemahkan ya. Kita terjemahkan dan kita pahami sedikit demi sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah oleh kalian semua katsiran minadh-dhanni, banyak-banyak daripada prasangka. Jadi suudzon kesimpulannya ya. Jadi prasangka-prasangka yang buruk itu perintah Allahnya kita harus menjauhi. Jadi orang-orang yang beriman disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menjauhi katsiran minadh-dhanni, berburuk sangka, banyak berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu. Sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu ithmun adalah dosa. Jadi prasangka itu kebanyakan banyak bohongnya, banyak gak benernya, banyak gak jelasnya. Maka suudzon tersebut itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Aib-aib orang, jelek-jeleknya orang jangan kau cari-cari. Apalagi kau ceritakan lagi dan lain sebagainya. Ini disebut dengan apa, nak? Ghibah. Bisa juga fitnah gitu. Kalau gibah kejelekan orang yang real kemudian diceritakan kembali. Kalau fitnah adalah kejelekan-kejelekan orang yang tidak pernah dilakukan tetapi diceritakan kepada orang lain. Fitnah, memfitnah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggunjing. Ba'dukum, sebagian dari kalian, ba'dun ke sebagian yang lain. Gibah ya, menggosip-gosipkan. Apalagi dalam kondisi yang seperti sekarang ini, di mana teknologi sosial media sedemikian rupa sehingga kadang-kadang kita men-share sesuatu yang kita tidak tahu, yang kita tidak jelas benarnya, malah kita berani-beraninya men-share, dan men-share itu ke banyak orang, akhirnya diyakini itu sebagai kebenaran, maka orang yang men-share itu adalah dosa selama share-nya tersebut, selama guncingan tersebut lewat WA masih ada, maka dosanya akan terus menimpa kepada orang yang mengguncingnya, orang yang men-share-nya. Meskipun dia mati, share-nya itu masih ada, maka dosanya akan terus ada. Nauzubillah min dzalik, menjadi dosa jariyah ya. Men-share sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak benar kepada orang-orang. Apalagi isinya fitnahan semua, maka itu adalah membuat seseorang itu terjerumus ke dalam dosa.
Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah suka salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai, sudah jadi mati? Fakarihtumu, tentu kamu merasa jijik. Jadi diibaratkan orang-orang yang menggunjing itu adalah memakan bangkai saudaranya. Memakan daging bangkai, nauzubillah min dzalik. Jijik, bau. Nah, itu seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi dari sifat-sifat yang tiga ini ya. 1, berperang. 2, mencari aib, mencari kesalahan orang. 3, menggunjing atau menggosip atau memfitnah. Nauzubillah min dzalik, kalian nauzubillah min dzalik sering melakukan hal itu walaupun tanpa mulut, tapi dengan mengklik jarinya menyebarkan aib orang, menyebarkan fitnah orang, maka itu semua adalah itsmun dan termasuk ke dalam orang-orang yang Allah umpamakan seperti memakan bangkai saudaranya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha taubat dan Maha penyayang. Al-Hujurat ayat 10-nya, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwatikum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, maka oleh karena itu faslihu, damaikanlah baina akhwatikum, di antara kedua saudaramu yang berselisih. Jadi begini, karakter orang mukmin itu selalu mendamaikan orang-orang mukmin yang berselisih, bukan mengompor-ngompori, bukan mencari-cari kesalahannya, kemudian sehingga menjadi buah keributan dan lain sebagainya. Itu bukan karakter orang mukmin. Karakter orang mukmin adalah selalu mendamaikan saudara-saudaranya. Wattaqullaha la'allakum tufrahamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum turhamun, agar supaya kalian mendapatkan rahmat. Tugasnya sederhana adalah baca surah Al-Hujurat ayat 49-12 ini berikut dengan artinya, boleh melihat Al-Quran. Baca, boleh melihat Al-Quran yang ada terjemahnya. Berikut dengan Al-Hujurat ayat 10. Itu saja ya tugas pada kesempatan Al-Quran ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami intisari kandungannya. Tetapi tugasnya cukup baca dan terjemahnya. Al-Hujurat ayat 12 dan Al-Hujurat ayat 10. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.